Tidak hanya persoalan keselamatan dan juga kelayakan transportasi bus pariwisata yang menuai sorotan, tapi ini juga sekaligus membuka borok ngaurnya tata kelola, study tour, atau berbagai tambahan biaya lain yang sering dibebankan sekolah kepada orang tua. Jadi kalau menurut Pak Mahmud, apakah biaya-biaya yang tidak penting, apakah itu study tour, wisuda, perpisahan sebaiknya dilarang dengan tegas atau diatur? Diatur. Karena Bapak masih melihat sebetulnya kalau diatur dengan jelas bisa jadi ada manfaat yang baik ya Pak? Ya betul. Pak, pesan untuk pihak sekolah Pak? Ya kalau bisa, kalau masalah perpisahan itu kalau bisa nggak usah jauh-jauh lah, di gedung aja atau yang terdekat lah, di gedung nggak usah jauh-jauh begitu. Kan lebih jaga keselamatan kan gitu. Kalau perpisahan atau wisuda itu lebih baik sewa gedung kan, itu lebih baik daripada jauh-jauh jalan-jalan gitu, nggak ada manfaatnya kan. Kalau di gedung kan kita jaga keselamatan gitu. Oke. Dan tidak perlu membebankan biaya-biaya yang tidak perlu ya Pak ya ke orang tua ya. Mas Indra, kalau begitu solusinya apa? Sekalian dilarang, diatur, atau pengawasannya yang diperketat? Yang pertama kita harus menuntut kewajiban konstitusional dari mereka yang kita percaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tidak hadirnya mereka hari ini kan juga tanda tanya besar. Apa mereka ini cuci tangan, merasa bukan tanggung jawabnya, padahal urusan pendidikan itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi harus kita kejar ini sebetulnya peran pemerintah yang punya tanggung jawab ini sampai di mana. Jangan sampai mengelola pendidikan dengan mekanisme pasar. Cuman dilempar aja, ini namanya neoliberalisme pendidikan. Dan itu yang terjadi. Dan solusinya buat saya, kebetulan juga sudah masuk ke prolegnas, untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, mudah-mudahan di periode yang baru nanti, legislator yang baru nanti, bisa segera itu disusun, termasuk hal-hal seperti ini. Jangan lagi menjadikan institusi pendidikan, baik itu sekolah, kampus, jadi tempat dagang. Hentikan itu. Oke, Mas Ubaid, solusinya apa Mas Ubaid? Ya, jadi solusinya kita fokus ya, jadi belajar itu fokus, tidak kemana-mana. Tidak seperti studi tour ternyata nggak ada studinya gitu ya. Jadi kita fokus saja dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Human Development Index kita juga terpuruk. Kita fokus soal literasi, numerasi, soal sains gitu ya. Dan kemudian juga bahwa amanat Undang-Undang 45, pasal 31, Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 34 itu jelas. Sekolah itu bebas biaya. Yang membiayai adalah pemerintah. Lalu kenapa masih banyak bayar ini dan itu gitu? Dan kalau tidak bayar ada disanksi lagi, ditahan-tahan ijazahnya. Iya, jadi itu yang memberatkan orang tua. Jadi kita balikkan ke amanah konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas, sekolah bebas biaya gitu. Lalu kita juga mengharap ketegasan dari pemerintah. Semua jenis pungutan itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu diharamkan oleh konstitusi kita. Gitu. Baik, dan kita butuh DPR untuk mengawasi pemerintah ini, Kang Dede. Bagaimana, Kang Dede? Siap, pokoknya kalau sudah dikatakan oleh Pak Indra, kita harus siap. Saya mungkin konteksnya ada dua ya. Studi tour menurut hemat kami, itu rubah menjadi karya wisata yang aturan mainnya jelas. Kedua, memang komponen pembiayaan ini kita harus pahami dulu dan harus jelas dulu. Apa yang disebut dengan bebas biaya dan apa yang disebut dengan biaya. Di SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Saat ini sekarang tadi baru saja siang kami membentuk panja pembiayaan pendidikan. Sehingga kita bisa tahu komponen pendidikan tuh sekarang ini berapa sih? Bos ini cukup apa enggak sih? Dan seterusnya. Nah ini yang akan kita harapkan menjadi legacy pada next government. Supaya jelas kalau mau mengalokasikan pembiayaan itu enggak separuh hati tadi. Sehingga akhirnya terjadi tambahan-tambahan lain. Itu aja. Baik, kalau begitu terima kasih Kang Dede, Mas Ubaid, Mas Indra, dan juga Pak Mahmud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.